Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 553 Kemarahan Manajer Hebat. Tepat pada saat ini, semua orang menahan napas, karena mereka semua sekarang dapat melihat betapa besarnya jarak antara Tuan Mudaki dan Jiang Chen. Tuan Mudaki terluka parah sekarang, dan tidak mungkin dia dapat menahan serangan lain dari Jiang Chen. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, serangan Jiang Chen berikutnya akan merenggut nyawa Tuan Mudaki. Ini juga alasan mengapa semua orang sangat terkejut. Hampir semua orang percaya bahwa Jiang Chen memiliki keberanian untuk membunuh Tuan Mudaki. Bagaimanapun, Tuan Mudaki adalah seorang pria dengan status dan posisi bergengsi di Sekte Surgawi. Tidak mudah bagi kekuatan besar manapun untuk menumbuhkan Raja Tempur Agung ke-8, jadi jika dia terbunuh, itu tidak hanya akan menjadi kerugian besar bagi Sekte, itu juga akan menjadi penghinaan besar bagi reputasi mereka. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang tidak berani dibunuh oleh Jiang Chen. Di bawah langit, hanya ada orang-orang yang tidak ingin dibunuhnya, atau orang-orang yang tidak dapat dibunuhnya saat ini, tidak ada seorang pun yang tidak berani dibunuhnya. Di bawah tatapan terkejut Tuan Mudaki, telapak naga sejati dengan kuat jatuh menimpanya. Meskipun Tuan Mudaki telah mencoba semua yang dia bisa untuk bertahan dari serangan ini, dia telah terluka parah, jadi dia tidak lagi sebanding dengan Jiang Chen. Cakar naga besar itu turun seperti tubuh yang luar biasa, membanting Tuan Mudaki jatuh dari langit dengan ledakan keras. Celepuk. Tuan Mudaki terbanting jatuh dari langit, dan terbanting ke tanah menghasilkan kawah besar yang dipenuhi debu. Sambil melayang di langit, Jiang Chen mengulurkan lengannya dan menarik Tuan Mudaki keluar dari kawah yang dalam, lalu mencengkeram lehernya, memegangnya seperti seekor ayam. Tuan Mudaki sedang dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan kedua lengannya telah terpelintir dan patah akibat serangan itu. Dia benar-benar kehilangan semua kemampuan untuk bertarung, seperti kehabisan tenaga. Selama Jiang Chen punya niat, dia bisa membunuh Tuan Mudaki kapan saja. Dengan kata lain, kehidupan Tuan Mudaki saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Jiang Chen. Kelangsungan hidupnya kini sepenuhnya bergantung pada keputusan Jiang Chen. Ya Tuhan! Tuan Mudaki dikalahkan begitu cepat, dan dia hancur total. Dari mana pemuda ini berasal? Dia hanya seorang Raja Tempur kelas 5, tetapi dia baru saja mengalahkan Tuan Mudaki dengan mudah, yang merupakan Raja Tempur kelas 8. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku tidak akan mempercayainya sama sekali. Aku penasaran apakah dia benar-benar punya nyali untuk membunuh Tuan Mudaki. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan benar-benar menyinggung Sekte Surgawi. Bahkan jika dia tidak membunuh Tuan Mudaki, Sekte Surgawi tetap tidak akan melepaskannya. Dia telah melumpuhkan banyak murid dari Sekte Surgawi sebelumnya. Sial, aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi pria yang begitu menakutkan. Sepertinya kita tidak akan bisa mengambil kembali barang-barang yang dicuri dari kita. Tapi tetap saja, kita beruntung dia tidak membunuh kita. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak seorang pun dapat menduga hal ini. Tuan Mudaki benar-benar hancur, dan dia digenggam di tangan seseorang seperti seekor ayam tanpa kemampuan untuk melawan. Namun, banyak orang masih berpikir bahwa Jiang Chen tidak akan berani membunuh Tuan Mudaki. Bagaimanapun, jarang ada seseorang yang memiliki keberanian untuk melawan Sekte Surgawi. Adapun para murid Sekte Surgawi, mereka semua memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Sebagian besar dari mereka pernah dirampok oleh Jiang Chen sebelumnya, yang membuat mereka benar-benar membenci pemuda ini. Mereka mengira Tuan Mudaki dapat membantu mereka menegakkan keadilan dan memberi ketiga bandit ini pelajaran yang keras, tetapi menilai dari situasi saat ini, impian mereka baru saja sirna. Jiang Chen, beraninya kau melakukan ini padaku. Sekte Surgawi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tuan Mudaki berkata dengan nada tak berdaya. Pada saat ini, dia masih mencoba mengancam Jiang Chen. Benarkah? Sepertinya kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati itu. Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu apakah aku punya nyali untuk membunuhmu atau tidak. Senyum dingin muncul di wajah Jiang Chen, begitu pula niat membunuh yang dingin. Dia mengepalkan jari-jarinya seperti pedang, dan membidik ke tenggorokan Tuan Mudaki, lalu menebasnya. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Tuan Mudaki akhirnya menunjukkan rasa takut. Dahinya dipenuhi butiran keringat, dia buru-buru memohon agar nyawanya diselamatkan. Dia akhirnya percaya bahwa Jiang Chen tidak bercanda dengannya. Dia adalah pria yang berani melakukan apa saja, dan nyawanya sekarang berada di tangan pemuda yang ganas ini. Jika dia tidak memohon agar nyawanya diselamatkan, dia hampir pasti akan mati. Jiang Chen berhenti bergerak, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, berikan semua barang milikmu kepadaku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Astaga! Kata-kata Jiang Chen membuat Tuan Mudaki muntah darah. Itu disebabkan oleh kemarahannya sendiri. Dia datang ke sini untuk merampok Jiang Chen, dia datang ke sini untuk 9 air suci matahari dan 10 juta pil yuan surgawi, serta jiwa-jiwa iblis.
Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, dialah yang akan dirampok. Ini membuatnya sangat tertekan. Jika kau tidak ingin terbunuh, keluarkan semua barang milikmu sekarang juga. Jiang Chen berteriak dengan dingin. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu asalkan kamu berjanji tidak akan membunuhku. Tuan Mudaki berkata dengan gigi terkatup rapat. Dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, dia akan bisa membalas dendam di masa depan. Barang-barang miliknya tidak mudah dicuri oleh siapapun, dan di masa depan, dia akan membuat Jiang Chen membayar 2 kali lipat harganya. Terdorong oleh situasi tersebut, Tuan Mudaki mengeluarkan semua tabungannya dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. Tabungan seorang raja tempur kelas 8 sangat besar, hanya pilyuan surgawi saja telah mencapai 800.000. Ada juga banyak sekali ramuan, dan banyak jiwa iblis tingkat lanjut. Hadiah merampok Tuan Mudaki saja jauh lebih besar daripada merampok puluhan kultivator lainnya. Aku sudah memberikan semua harta milikku padamu, dan kau berjanji tidak akan membunuhku. Kata Tuan Mudaki. Tentu saja, aku adalah pria yang menepati janjiku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melepaskan Tuan Mudaki dan membebaskannya. Namun, ketika dia berbalik, dia memberi sinyal kepada Tyrant dengan matanya. Tyrant mengerti apa yang dimaksud Jiang Chen. Dia melangkah mendekati Tuan Mudaki yang baru saja menghela napas lega, wajahnya tersenyum licik. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Hati Tuan Mudaki langsung hancur. Tampaknya biksu ini juga tidak mudah dihadapi. Tentu saja, jika dia masih dalam kondisi prima, dia tidak akan pernah diganggu oleh biksu ini. Namun, sekarang ceritanya benar-benar berbeda, karena raja tempur manapun dapat membunuhnya dengan mudah. Biksu ini ada di sini untuk melepaskan jiwamu dari api penyucian dan mengirimmu ke surga. Tyrant berkata dengan sangat serius. Ada niat membunuh yang jelas di matanya. Jiang Chen, kau berjanji tidak akan membunuhku setelah aku menyerahkan barang-barangku. Tuan Mudaki berteriak pada Jiang Chen yang tengah berjalan pergi. Kupikir aku baru saja membebaskanmu. Apapun yang orang lain ingin lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Jiang Chen tersenyum licik saat berbicara. Kau sungguh hina. Tuan Mudaki kembali dilanda ketakutan besar. Pikirannya yang tenang menjadi tegang. Tiran melambaikan telapak tangannya ke arah kepala Tuan Mudaki. Tidaaak. Tuan Mudaki telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Tidak ada cara baginya untuk membela diri terhadap serangan Tyrant. Pada akhirnya, setelah ia mengeluarkan jeritan terakhir yang menyedihkan dalam hidupnya, ia terbunuh oleh telapak tangan Tyrant. Pemimpin yang membawa para pengikut Sekte Surgawi ke alam iblis telah meninggal dengan menyedihkan. Sepanjang sejarah Sekte Surgawi, ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Suasana hening. Semua orang menahan napas, tidak berani bersuara, takut mereka akan memancing setan-setan ini. Orang-orang ini baru saja membunuh Tuan Mudaki, dan tampaknya tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Murid senior Ki sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang berbisik. Kirim pesan kembali ke sekte sekarang juga, jangan biarkan orang-orang ini punya kesempatan untuk melarikan diri. Seorang pria dari Sekte Surgawi mengeluarkan jimat pesan dan diam-diam mengirimkan berita tentang apa yang terjadi di sini kembali ke Sekte Surgawi. Tepat pada saat Tuan Mudaki terbunuh, di dalam Sekte Surgawi, kepingan giok jiwanya hancur seketika. Tetua yang mengawasi semua kepingan giok jiwa itu dilanda kepanikan besar, dan tanpa ragu-ragu, ia langsung pergi ke istana tetua. 6 orang pria duduk di dalam istana tetua, dan mereka tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Tetua yang duduk di tengah adalah Kaisar Tempur kelas 3. Selain dia, ada juga 2 Kaisar Tempur kelas 2 dan 1 Kaisar Tempur kelas 1, serta 2 Raja Tempur kelas 9. Itu adalah kelompok yang sangat tangguh. Dari 2 Raja Tempur kelas 9, salah satunya adalah Manajer Agung Menara Surgawi. Meskipun dia adalah kepala Menara Surgawi, ketika menyangkut istana tetua Sekte Surgawi ini, posisinya langsung diturunkan. Manajer Agung, Anda telah melakukannya dengan baik kali ini. Dengan begitu banyak air suci 9 matahari, kita dapat menumbuhkan lebih banyak jenius untuk Sekte Surgawi. Kaisar Tempur kelas 3 berkata. Dia jelas puas dengan air suci 9 matahari yang dibawa kembali oleh Manajer Agung. Terima kasih, Tetua Yuan. Dengan begitu banyak air suci 9 matahari di usia yang masih muda, aku yakin kalian tahu di mana bisa menemukan lebih banyak air suci 9 matahari. Oleh karena itu, aku meminta Tuan Mudaki untuk menghadapinya di alam iblis, dan mencari tahu dari mana dia mendapatkan air suci 9 matahari itu. Kata Manajer Agung sambil tersenyum. Kamu telah membuat keputusan yang tepat, dan itu juga tidak akan membawa kerugian apapun pada Menara Surgawi. Kaisar Tempur lainnya juga memuji Manajer Agung. Sesuatu yang buruk terjadi. Tepat pada saat ini, tetua yang menjaga kepingan giok jiwa bergegas memasuki istana tetua. Kenapa kamu panik?
Ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Penatua Yuan mengerutkan alisnya. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Batu giok jiwa Tuan Muda Qi rusak, dia sudah mati. Tetua itu berkata dengan cemas. Dia tahu Tuan Muda Qi telah membawa banyak murid dan pergi ke alam iblis. Dan sekarang batu giok jiwa Tuan Muda Qi telah hancur, itu berarti kelompok itu dilanda bahaya besar. Karena itu, dia tidak berani ragu, dan segera datang untuk melaporkan berita itu. Apa? Tuan Muda Qi sudah meninggal. Kapan itu terjadi? Manajer agung melompat dari kursinya. Jika Tuan Muda Qi sudah meninggal, itu pada dasarnya berarti rencananya telah gagal total. Baru saja, sang sesepuh menjawab dengan jujur. Bagaimana dengan murid-murid lainnya? Penatua Yuan bertanya sambil mengerutkan alisnya. Sebagian besar masih utuh, hanya beberapa kepingan giok jiwa yang pecah. Kata tetua. Ini sebenarnya sangat normal, korban kecil benar-benar normal untuk tempat seperti alam iblis. Namun, satu-satunya hal yang tidak biasa kali ini adalah bahwa sebagian besar murid yang lebih lemah selamat, sementara Tuan Muda terkuat Qi telah meninggal. Sesuatu yang tidak biasa pasti terjadi di alam iblis. Tepat pada saat ini, jimat di dalam tubuh manajer agung tiba-tiba bergetar. Dia membalikkan telapak tangannya, mengambil jimat itu. Setelah mendengar pesan yang dikirim ke jimatnya, ekspresinya berubah drastis. Bajingan. Sang manajer agung sangat marah. Ia tidak percaya apa yang telah terjadi di alam iblis. Manajer hebat, apa yang terjadi? Penatua Yuan bertanya. Saya baru saja menerima berita dari alam iblis, bahwa Jiang Chen lah yang membunuh Tuan Muda Qi. Saya meremehkan orang itu, saya tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Bahkan Tuan Muda Qi, seorang raja tempur kelas 8 terbunuh olehnya. Sialan, ini konyol. Wajah sang manajer agung berubah muram.